Ini adalah salah satu kisah paling menyakitkan dalam hidup Rasulullah ketika orang-orang munafik menyebarkan fitnah keji tentang istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa ini terjadi setelah perang Bani Mustalik. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, rombongan Nabi berhenti untuk beristirahat. Aisyah saat itu ikut dalam perjalanan dibawa dalam sebuah tandu. Di tengah istirahat, Aisyah turun dari tandunya untuk buang hajat. Tanpa ia sadari, kalungnya jatuh. Ia kembali mencarinya. Saat itulah, para sahabat berangkat tanpa mengecek isi tandu karena mengira Aisyah masih di dalamnya. Ketika Aisyah kembali ke tempat itu, rombongan sudah pergi. Ia duduk diam, menunggu, berharap akan ada yang menyadari dan menjemput. Tak lama datanglah seorang sahabat bernama Safwan bin Mu'atthal. Ia melihat Aisyah tidur di tanah dan langsung berkata, "Innalillah." Ia menundukkan pandangan, lalu mempersilakan Aisyah naik ke untanya. Tanpa banyak bicara, mereka pun berjalan menuju Madinah. Saat keduanya tiba di kota, orang-orang munafik langsung menyebar fitnah bahwa Aisyah berselingkuh dengan Safwan. Kabar bohong ini tersebar dengan cepat, dipelintir, dibesar-besarkan hingga sampai ke telinga Rasulullah sendiri. Aisyah tidak tahu apa-apa, tapi beliau merasa ada yang berubah. Rasul tak seperti biasanya, bahkan sahabat-sahabat pun mulai menjaga jarak. Sampai suatu hari, seorang perempuan membisikkan padanya tentang kabar buruk yang beredar. Aisyah pun jatuh sakit. Ia hanya bisa menangis dalam kesedihan yang mendalam. Rasulullah akhirnya datang menjenguk. Beliau berkata lembut, "Jika kamu bersih, Allah akan membersihkanmu. Tapi jika kamu bersalah, bertaubatlah." Aisyah menjawab sambil menangis, "Demi Allah, aku tidak bersalah. Tapi aku tahu kalian tidak akan percaya kecuali jika Allah menurunkan wahyu dari langit." Lalu Aisyah berdoa dan menunggu. Beberapa hari kemudian, wahyu benar-benar turun. Rasulullah menerima surat An-Nur ayat 11 dan seterusnya. Ayat yang menyatakan bahwa tuduhan itu adalah kebohongan besar. Fitnah, Allah sendiri yang membela Aisyah dari langit ketujuh. Nabi pun datang membawa kabar gembira dan berkata, "Wahai Aisyah, bergembiralah. Allah telah membebaskanmu dari tuduhan." Aisyah menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan bersyukur kepada siapapun selain Allah." Kisah ini bukan sekadar sejarah, ini adalah peringatan bahwa menyebar gosip dan fitnah bahkan dengan niat iseng atau bercanda bisa menjadi dosa besar. Fitnah ini mengguncang rumah tangga Rasulullah, mengguncang iman para sahabat, dan mengguncang hati seorang perempuan suci. Tapi pada akhirnya Allah sendiri yang membela kebenaran. Inilah pelajaran bagi kita. Jangan pernah mudah percaya kabar, dan jangan pernah jadi penyebar dusta. Karena jika Aisyah, istri Nabi, bisa difitnah, siapapun dari kita bisa jadi korban. Tapi selama kita jujur, Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya yang benar dibiarkan jatuh. Allah Maha mengetahui dan Maha membela.